Jadi dengan kata lain, di latar belakang itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf yang paling atas itu, yang paling pertama itu dinamakan introduction paragraf atau paragraf pengenalan. Maksudnya seperti ini, paragraf pengenalan itu, jadi di paragraf itu tertuang topik utama dari penelitian kita. Jadi si peneliti ini menuliskan di paragraf yang pengenalan ini, dia mau mengenalkan apa sih topik saya. Nah, disinilah di paragraf yang paling pertama inilah dia kenalkan. Contohnya ini, contohnya saya mau meneliti tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ini variabel independen saya ataukah variabel dependen saya? Independen. Independen. Ada yang lain jawabannya? Jawabannya cuma dua sih. Kalau nggak independen, dependen. Tadi ingat nggak kalau di sini saya bilang, nah ini, dependen itu adalah tema dari penelitian saya. Berarti ini cocoknya independen apa dependen, Pandu? Dependen ya. Nah ini, iya, nggak apa-apa. Iya Pak, salah. Iya, nggak apa-apa, salah juga. Kan namanya belajar. Kalau benar-benar semua mah udah nggak usah kuliah, udah lulus berarti. Iya, jadi saya mengenalkan di sini topik utama saya gitu, tema topik variabel dependen. Nah, di sini saya kenalkan di awal-awal paragraf gitu. Dan ini di paragraf ini jadi topik utama juga. Kalimat pertamanya itu ngomongin tentang kalimat pertama biasanya disebut main idea atau topik utama di paragraf yang ini. Nanti selanjutnya ini merupakan kalimat penunjang untuk menunjang dari informasi tema yang tema utama tadi itu, kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Nah, ya, di sini saya cantumkan menurut bla 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 tahun berapa. Nah, ini rujukan ya. Jadi setiap statement itu baiknya memang dirujuk oleh rujukan-rujukan ilmiah, yaitu jurnal artikel ilmiah gitu ya, dari jurnal-jurnal tertentu. Ngomong-ngomong tentang jurnal dan artikel, ini masih bingung atau udah nggak bingung nih antara bukan statement, istilah. Apa itu artikel, apa itu jurnal, apa itu artikel ilmiah, apa itu jurnal ilmiah. Gitu. Saya tunjukkan dulu ya contoh artikel jurnal. Nah, ini bisa terlihat ya. Ada Valetehan Health Journal. Ada Pak. Ya. Ini namanya jurnal Valetehan Health Journal ini. Atau jurnal Valetehan, jurnal kesehatan Valetehan. Jurnal Valetehan ini setiap tahun menerbitkan 3 kali terbitan. Kalau dulu mah dalam bentuk cetak sebetulnya, bentuknya dalam bentuk buku gitu. Setiap terbitannya itu. Kalau sekarang online semua, biar bisa dibaca oleh semua masyarakat gitu ya. Nah, setiap terbitan terdiri dari beberapa artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, contohnya ini misalnya. Judulnya Quality of Life Patient bla 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 gitu ya. Ini bisa di-download di sini. Kalau ada tulisannya PDF, ini bisa di-download. Ini artikel ilmiah ini yang ada di jurnal
ini Paletehan Health Journal gitu. Jurnal-jurnal kan banyak ya. Ada di Garuda Ristek Dikti itu banyak tuh jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Di Dewa aja kan banyak juga jurnal-jurnal nasional, internasional gitu. Jadi kalau misalnya disuruh coba cari jurnalnya, nah sebetulnya yang paling tepat itu bukan cari jurnal, tapi cari artikel ilmiah gitu. Di jurnal mana? Baik, kita ganti lagi. Balik lagi ke yang tadi. Jadi rujukan-rujukan menurut bla 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 siapa, dalam kurung siapa gitu ya. Menggunakan Mendeley sih baiknya mah. Mudah-mudahan bisa terinstall semua walaupun ada beberapa yang terkendala. Itu harus dirujuk oleh artikel ilmiah gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait gitu. Jadi kalau misalnya topik utama saya ini tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB paru, ya artikel yang merujuknya adalah harus artikel yang tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB paru gitu. Nah, di paragraf inilah dikenalkan. Paragrafnya nggak boleh lebih dari 10 baris. Indikatornya itu aja baris ya. Sebetulnya nggak boleh lebih dari 10 kalimat. Cuman orang kita, Indonesia gitu ya, biasanya lebih banyak ngomongnya gitu. Basa-basinya. Makanya membuat kalimatnya panjang-panjang gitu. Makanya biar tidak jadi masalah, buatlah paragraf maksimal 10 baris. Tapi dalam 10 baris itu nggak boleh cuman hanya ada satu kalimat. Karena kalau misalnya satu kalimat itu bukan disebut paragraf. Tandanya kalimat itu adalah mulai dari huruf kapital nih, huruf besar, ditutup dengan titik. Nah, itu kan satu kalimat. Nah, satu paragraf minimal harus 3 kalimat. Tapi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh panjang-panjang kalau paragraf. Nanti idenya akan bias lagi. Gitu. Jadi supaya aman ya 10 baris saja kalau di Word. Ukuran huruf 12 ya. Times New Roman 12 ya kurang lebih 10 baris. Jangan 10 barisnya huruf Times New Roman ukuran 8. Nah, banyak juga kalau digedein ya. Nggak boleh. Nah, di latar belakang kan ada paragraf pertamanya itu yang disebut itu paragraf introduction atau paragraf pengenalan. Kita mau mengenalkan topik utama kita gitu. Di body paragraf ini sebetulnya harusnya nggak ada begini juga ya, nggak ada angkanya juga, nggak ada seperti ini kalau di latar belakang. Tapi saya mau coba menerangkan, memilah bahwa setelah paragraf pengenalan itu atau setelah paragraf paling pertama ada namanya body paragraph. Body paragraph itu ialah menjelaskan tentang yang berhubungan dengan topik atau tema penelitian kita gitu. Yang paling awal biasanya tentang prevalensi atau angka kejadian. Angka kejadian dari topik utama kita. Contohnya kalau tadi saya mau meneliti tentang kepatuhan minum obat penderita TB paru, mulai jelaskanlah dari prevalensi dari penderita TB paru. Jadi jumlah penderita TB paru secara global seperti apa, nasional berapa, regional, lokal ada berapa jumlah penderita TB paru. Lokal ini maksudnya wilayah tempat penelitian kita, rencana penelitian kita. Dan di situ harus dijelaskan sih, kenapa kita mau meneliti tentang penderita TB di wilayah, misalnya Kecamatan Kota Serang, misalnya seperti itu. Kenapa enggak Kecamatan Tak-Takan, misal. Atau kenapa enggak kecamatan yang lainnya, Singandaru, misalnya gitu. Nah, itu harus dijelaskan, gitu ya. Misal, contoh alasan rasionalnya adalah karena Kecamatan Kota Serang merupakan kecamatan dengan angka penderita TB paru
tertinggi misalnya gitu, atau selain tertinggi juga yang tertinggi terbesar tiga besar misalnya gitu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, data-data yang bisa didapat ditunjang adalah bisa didapat dari WHO atau UNICEF atau Depkes atau Dinkes atau Puskesmas, boleh diambil data penunjangnya. Untuk menunjang bahwa memang benar misalnya angka kejadian atau angka penderita TB paru di kecamatan tertentu itu memang tinggi misalnya. Lalu setelah prevalensi atau angka-angka kejadian, kita kenalkan lagi atau kita tulis lagi tema utama kita gitu ya, topik utama kita tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Nah, di sini menjelaskan lebih detail yang terutama merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, contohnya jelaskannya seperti ini. Yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB paru itu seperti apa? Gitu. Jadi, salah satu contoh misalnya, kita sudah baca artikel dari jurnal tertentu yang meneliti tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB paru, bahwa sudah dilakukan penelitian dengan menghubungkan antara variabel-variabel tertentu, misalnya ada pengetahuan, ada sikap, ada tingkat pendidikan, ada sosial ekonomi, misalnya gitu ya. Nah, disinilah dijelasin. Setelah itu, kan tergambar oleh kita ya, kita mau meneliti kepatuhan minum obat itu dihubungkan dengan variabel apa aja independennya. Disitulah kita punya ide. Kenapa kita mengambil variabel independen pengetahuan misalnya. Karena dari hasil baca itu bahwa variabel pengetahuan itu perlu untuk diteliti dan dikaitkan dengan kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Variabel independen boleh lebih dari satu. Kalau misalnya variabel independennya lebih dari satu, nanti paragraf selanjutnya jelasin lagi atau kenalkan lagi variabel independen yang kedua apa, gitu disebutkan. Dan seterusnya yang ketiga. Kadang ada beberapa mahasiswa yang variabel independennya banyak, makanya sudah bukan judulnya hubungan antara A dan B lagi, tapi faktor-faktor yang mempengaruhi gitu, atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat. Nah, dia variabel independennya banyak, mungkin lebih dari 3 gitu, atau lebih dari 2. Itu boleh-boleh aja. Cuma nanti memang risikonya harus dibahas semua. Jadi semakin banyak variabelnya, semakin banyak pembahasannya. Analisis data tentunya semakin banyak juga. Nah, itu yang dinamakan body paragraph ya. Jadi paragraf-paragraf yang menunjang atau mendukung dari topik utama gitu. Jadi semua yang diceritakan di body paragraph termasuk variabel-variabel independennya itu pasti dikaitkan dengan variabel dependen atau topik utamanya. Nah, terakhir di ujung latar belakang itu dinamakan paragraf kesimpulan gitu. Tapi bukan berarti mengulang dari kalimat yang sama dari paragraf pengenalan ya, bukan. Tapi bikinlah 3 kalimat misalnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Nanti ini bisa saya share ke Sipen. Tapi jangan mengutip langsung seperti ini, bisa disesuaikan dengan penelitiannya. Soalnya kadang karena saking ketakutannya gitu ya, ketakutan diomelin pembimbing, bahkan kata pengantar pun semua sama gitu penulisannya, itu jangan ya.
Kata pengantar kan kalau di panduan itu hanya contoh. Jangan ditiru semuanya. Ya, dimodifikasi terserah. Kata pengantar kan bebas peneliti mau menuliskan kata pengantar seperti apa. Nah, sampai sini boleh diskusi. Kita buka sesi diskusi sambil nanti setelah diskusi bisa terbayang. Mudah-mudahan kesulitannya di mana gitu. Ya, silahkan kalau mau bertanya dinyalakan dulu mic-nya. Atau ada yang mau kasih contoh yang udah punya judul, kita bahas satu orang misalnya. Ada yang mau kasih contoh? Bu Lili mau kasih contoh? Bingung Pak judulnya juga. Nggak apa-apa, nanti kan kita bahas nih sekarang. Ya, jadi sebenarnya sih saya tadinya berpikir untuk ngambil kenyataan yang ada di RSKM saat ini ya Pak. Jadi saya tadinya tertarik untuk meneliti sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab terpaparnya petugas kesehatan di Krakatau Medika terhadap si corona. Tapi saya juga bingung membuat judulnya itu apa gitu. Nih contohnya begini ya. Ibu kan udah punya topik sebenarnya. Sudah punya topik utama yaitu terpaparnya perawat gitu ya. Perawat atau petugas kesehatan lah gitu ya. Yang ada di RSKM. Di Kencana. Kurang lebih seperti ini contohnya. Misalnya faktor yang mempengaruhi kejadian kejadian COVID-19 pada karyawan. Nah, gitu. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, yang RSKM, Pak. RSKM. Nah, cuman yang ini kan variabel yang ini adalah variabel dependent. Nah, betul, dependent. Yang perlu dicari tahu adalah variabel independennya kan ya? Kira-kira apa aja kan tadi Ibu udah punya pertanyaan tuh. Itu bagus. Ibu penasaran kira-kira apa ya yang menyebabkan kejadian penularan COVID. Nah, bisa ditambahkan COVID-19 pada karyawan RSKM. Kira-kira apa aja penyebabnya, faktor-faktornya apa aja gitu. Faktor, variabel itu sama aja ya. Kalau saya misalnya ada nyebutin faktor, kadang nyebutin variabel itu sama aja. Untuk cari tahu ini, Ibu bisa baca dulu dengan mesin pencarian misalnya biasanya kemana cari jurnalnya, cari artikelnya. Kemarin sih saya sudah coba baru di Google Google Scholar Pak. Ya kemudian beberapa dari CDC sama dari WHO.co.id. Oke. Untuk pencarian tapi yang artikel keluar memang banyaknya. Untuk pencarian artikel jurnal. Nah, kalau untuk pencarian artikel jurnal mungkin bisa diawali dari Google Scholar. Ini bisa kelihatan ya yang lain Google Scholar. Okay. Bisa Pak, bisa. Nah, misalnya topik utamanya Ibu itu kan kejadian penularan COVID-19. Jadi masukkan kata kuncinya itu jangan satu judul
misalnya seperti ini. Tadi kan judulnya udah ketemu seperti ini. Satu judul pun. Dimasukkan seperti ini. Itu si mesin pencariannya akan kesulitan mencari jurnal yang relevan karena bukan kata kunci yang dimasukkan gitu. Jadi harus memasukkan kata kuncinya aja. Misalnya ini topik utamanya kan ini. Nah, nanti bisa dicari. Nah, contohnya relevansi Syahid Manawi dengan peristiwa pandemik. Mungkin di sini bisa dicari, bisa ketemu. Nah, yang lain lagi informasinya karena Ibu mau meneliti tentang topik-topik terkini yang update maksudnya. Itu memang kelemahannya adalah artikel-artikel jurnal ilmiahnya belum banyak yang meneliti tentang itu gitu, paling memang terbatas. Jadi kalau di Indonesia udah terbatas seperti ini, Ibu bisa beralih ke artikel yang internasional gitu. Apa kira-kira? Kalau ingin cari penularan, exposure bisa atau exposure COVID-19 transmitted penularan misalnya gitu ya. Nah, ini ada judul yang apakah coronavirus itu ditularkan melalui konjungtiva katanya gitu. Nah, ini bisa jadi ide juga kan buat kita gitu ya. Oh, ternyata penyebab penularannya melalui konjungtiva contohnya gitu ya. Tapi akan sulit diidentifikasi sih kalau yang itu. Nah, yang ini nih, artikel ini bisa kelihatan nggak? Work-related COVID-19 transmission katanya. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang berpotensi menularkan COVID-19. Gitu. Mungkin di sini bisa ketemu ide-idenya. Bisa diklik aja dulu. Jadi nggak harus baca semua dulu ya, baca aja abstraknya. Kalau misalnya dibaca masih bingung karena bahasa Inggris, boleh di-translate gitu. Translate. Iya. Iya, Pak. Jangan langsung menyerah ya, pokoknya gunakan aja sumber daya yang ada di internet. Emang agak menyerah ya Pak kalau bahasanya bahasa Inggris semua artikelnya. Jangan nyerah. Nah, kan bisa tuh dipahami kalau bahasa Indonesianya apa katanya tuh. Kami mengidentifikasi 103 kemungkinan kasus terkait pekerjaan diantaranya 14% diantara total. Nah, kalau bahasa Indonesiaan memang rada bingung. 5 kelompok pekerja, kasus terbanyak adalah petugas kesehatan. Kemudian, berarti di sini nanti mungkin ketemu nih, nanti kalau Ibu baca artikel keseluruhannya, petugas kesehatan ini yang berpotensi ditularkan juga kan, kira-kira kenapa, apa aja yang berpotensi menularkan atau faktor apa aja yang menularkan COVID-19 ke petugas kesehatan, mungkin di sini ada. Kurang lebih seperti itu pencariannya. Ya. Makasih Pak. Ya. Yang lain gimana? Udah. Nah, yang lain.
belum ada hilal Pak nanti. Belum ada hilal. Iya. Hilalnya masih jauh, nanti Ramadan tahun depan. Ya, suruh ganti judul. Oke, kira-kira kalau misalnya solusinya di saat sekarang belum ada hilal gitu ya. Kayak Rahma kan belum ada hilal katanya gitu ya. Gimana solusinya? Berselancarlah di internet. Contohnya di mana kira-kira cari. Kita balik lagi ke Google Scholar. Di Google Scholar itu topik-topik harusnya sih memang udah punya gambaran dulu kira-kira mau meneliti apa. Mulai dari fenomena sebenarnya. Fenomena itu ada apa nih kejadian terkini gitu. Ada nggak yang kebayang kira-kira kejadian terkini yang ingin diteliti? COVID, Pak. COVID. Nah, COVID memang yang terkini, tapi kan COVID masih luas tuh ya. Kayak tadi. Misalnya Pak, misalnya ingin meneliti tentang tingkat kecemasan perawat sama beban kerja perawatnya gitu Pak. Kita cara nentuin variabel dependen independennya itu gimana Pak? Yang independen yang mana, yang dependen yang mana gitu Pak? Ya. Jadi yang datang duluan itu independen. Maksudnya datang duluan itu dia yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau tadi misalnya stres ya. Berarti beban kerja dulu ya Pak ya? Iya betul. Jadi stres dengan beban kerja. Nggak bakalan ketuker. Misalnya stres dulu, baru beban kerjanya meningkat. Begitu enggak? Atau beban kerja meningkat dulu, baru jadi stres gitu kan ya? Stresnya meningkat. Nah gitu. Jadi mana yang datang duluan? Yang datang duluan lah itu yang mempengaruhi atau variabel independen. Yang dipengaruhi lah yang belakangan terdampak gitu. Itu yang dependen. Iya. Jadi Pak kalau misalnya di latar belakang kan tadi kata Bapak ada introduction paragraf. Jadi yang kita pertama kali bahas itu beban kerjanya itu Pak. Stresnya sebetulnya. Oh, stresnya. Karena yang mau dibahas tentang stresnya. Karena topik utamanya adalah stres perawat gitu ya. Stres perawatnya diakibatkan oleh apa? Beban kerja, bisa nanti ada variabel keduanya, misalnya apa lagi? COVID-19 gitu ya, angka kejadian COVID-19 yang meningkat misalnya gitu. Kan bisa jadi stres kerja juga kan ya gitu. Iya, Pak. Kalau dengan kasus yang tadi di apa namanya? Ini kelihatan enggak? Kalau kasus yang tadi misalnya stres kerja. Topik utamanya yang dibahas adalah di sini. Stres kerja pada perawat. Jadi menjelaskan tentang stres kerja pada perawat, bla 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 di sini di paragraf pengenalannya. Lalu di sini angka kejadian stres kerja bisa berselancar. Itu angka kejadiannya bisa dari jurnal penelitian sebelumnya atau dari angka kejadian misalnya stres kerja. Tapi agak sulit untuk mendapatkan data perawat-perawat yang mengalami stres kerja kan sulit ya. Itu bisa dicari dari penelitian sebelumnya aja. Berapa persen perawat kira-kira yang mengalami stres kerja. Gitu. Itu dari... Ternyata bukan data si penderita COVID-nya itu Pak. Kejadian COVID-nya itu Pak yang dibahas di situ. Iya, nggak apa-apa. Kejadian COVID-nya pun dibahas di situ juga Pak. Kejadian COVID. Iya, nanti dikait stres kerja, kalau misalnya ada artikel ilmiah yang membahas tentang stres kerja perawat diakibatkan oleh COVID, lebih bagus lagi di sini dijelaskan, begitu di angka kejadian ini.
Lalu selanjutnya bahas tentang stres kerja itu pada perawat seperti apa. Misalnya tanda gejala gitu, dan lain-lain. Ini disebutkan di sini detail, tapi harus memang dirujuk oleh artikel jurnal ilmiah juga. Gitu. Lalu yang menyebabkan stres kerja, tadi kan udah diidentifikasi salah satunya beban kerja. Nanti jelaskan di sini beban kerja yang seperti apa yang menyebabkan stres kerja. Ternyata dari hasil baca bukan hanya beban kerja, tapi ada variabel lain yang menyebabkan stres kerja pada perawat. Misalnya apa? Ada ide enggak? Nah, ide-ide ini sebetulnya didapat dari hasil baca sih, dari artikel jurnal ilmiah gitu. Kita bisa ambil contoh. Kalau stres kerja banyak kayaknya. Beban kerja, terus kerja apa, pengaturan motivasi kerja, bisa mungkin ditambahkan variabel motivasi kerja. Nah, ini iklim organisasi, nah itu kan berpengaruh juga pada stres kerja misalnya gitu. Kecerdasan emosi juga nih, ini berpengaruh dengan stres kerja juga. Jadi hasil baca dari artikel-artikel ini yang bisa memberikan kita ide variabel apa aja yang nanti kita akan teliti. Gimana, Rahma? Kebayang hilalnya? Iya Pak, satu-satu. Ya, belum kebayang hilalnya. Belum Pak. Jadi memang coba temukan dulu fenomena yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar gitu ya. Kalau misalnya yang sudah bekerja memang lebih mudah sih mencari fenomenanya, karena di tempat kerja biasanya banyak sih fenomena yang bisa diteliti gitu. Yang bikin kita penasaran aja gitu. Yang bikin kita penasaran kira-kira kenapa ya? Nah, itu bisa dimulai dari situ. Atau dengan situasi pandemi seperti ini kan perubahan tuh di tempat kerja juga berubah total. Pola kerja berubah, lalu pola komunikasi berubah juga gitu ya. Banyak yang berubah. Nah, itu bisa mungkin memunculkan ide kita mau meneliti apa. Kalau yang tadi Nurhasana meneliti tentang stres kerja, bisa dikaitkan dengan konflik juga. Beban kerjanya yang meningkat karena misalnya pengurangan jam kerja, kan ada pengurangan jam kerja ya, jumlah jam kerja. Ada Pak. Atau misalnya penggunaan APD pada petugas kesehatan, misalnya gitu, itu kan memberikan beban tersendiri kan ya, dan jadi stres juga perawat karena menggunakan APD gitu. Atau angka kejadian migrain, mungkin
mungkin jadi meningkat perawat-perawat yang migrain. Karena memang penggunaan APD misalnya gitu ya. Atau kecemasan perawat. Menghadapi sidang. Menghadapi sidang. Boleh, nggak apa-apa. Nggak harus kesehatan aja. Boleh ke perawat atau ke mahasiswanya. Kita ini masih Pak. Iya. Jadi respondennya udah 2 kelas tuh punya responden. Respondennya banyak. Waduh. Tapi penelitian tentang itu udah banyak. Kakak-kakak kelasnya udah banyak yang meneliti itu. Basi katanya. Jadi ternyata udah ditemukan gitu. Memang stres. Nah, tapi yang belum diteliti itu solusinya gitu. Solusinya kira-kira apa? Menangani stres. Langsung wisuda. Langsung wisuda ya. Pembuatan skripsi Pak, kayak di kampus mana itu loh Pak, yang rektor muda itu. Di Jawa bukan ya? Skripsinya dihapuskan ya. Itu loh. Oh iya. Oh iya. Jadi gini, saya ke bimbingan saya mengupayakan kalau penggunaan data primer itu dikurangi atau nggak diprioritaskan gitu. Jadi penggunaannya data sekunder. Data sekunder itu maksudnya data-data dari Riskesdas. Iya, data Riskesdas boleh. Data di tempat kerja kan banyak juga. Misalnya kalau yang di rumah sakit, yang di ruang perawatan, data pasien kan banyak ya, mulai dari data buku register, lama rawat. Ada nggak hubungannya lama rawat dengan apa misalnya gitu. Nah, kalau misalnya punya tuh data-data sekunder seperti itu, boleh konsultasikan dengan pembimbingnya. Kira-kira data yang saya punya ini gitu, bisa nggak ya jadi bahan penelitian? Sehingga dalam proses penelitiannya kita nggak harus ketemu responden karena respondennya sudah berbentuk data gitu. Jadi tinggal diolah aja. Jadi menghemat waktu tuh. Yang harusnya ada proses pengambilan data pada responden ini dipotong karena datanya sudah ada, data mentahnya. Sebetulnya relevan karena situasi seperti ini memang harusnya mengutamakan data sekunder. Karena kita nggak tahu responden yang kita akan teliti itu jangan-jangan OTG. Kalau yang datang ke rumah sakit mah udah jelas. Misalnya udah jelas. Ini mah udah ada tanda dan gejala. Tapi kalau yang di komunitas mah nggak tahu kita. Jangan-jangan OTG. Jadi alasannya jelas, sebetulnya alasannya kuat. Kenapa menggunakan data sekunder. Tapi tetap harus dikomunikasikan gitu ya dengan pembimbing. Datanya kira-kira bisa nggak tuh dipakai untuk bahan penelitiannya. Jadi boleh tuh, bukan dari, nah yang belum ketemu ininya ya, hilalnya ya, boleh tuh punya data dulu, kira-kira data ini bisa nggak untuk jadi bahan topik penelitian. Bukan berasal dari awalnya punya topik penelitian dulu, lalu cari data. Gitu. Jadi bisa diputar. Kayaknya sih kalau yang udah bekerja sih, kalau menurut saya punya tuh data tuh yang ada di tempat kerjanya yang bisa dijadikan penelitian. Tapi izin dulu, izin ke tempat kerjanya ya, jangan langsung pakai aja. Pak, mau tanya Pak. Ya. Ya, mengenai studi pendahuluan tuh maksudnya gimana sih Pak? Oke, studi pendahuluan itu, jadi untuk mencari tahu kira-kira, misal studi pendahuluan itu ya, benar nggak angka kejadian itu ada di
populasi yang mau kita teliti. Gitu. Sebetulnya untuk mencari informasi awal, dan idealnya memang bukan untuk mini penelitian, bukan harus berinteraksi. Jadi studi pendahuluan itu bisa studi literatur dari artikel-artikel ilmiah yang tadi dibaca itu ya. Misalnya studi pendahuluan tentang kepatuhan minum obat dari artikel yang dibaca oleh Ibu, ada 5 artikel misalnya. Itu menyebutkan bahwa kepatuhan minum obat pada penderita TB paru memang rendah kepatuhannya gitu. Nah, itu udah studi pendahuluan sebetulnya. Tapi kalau yang dimaksud studi pendahuluan yang ada di Valetehan pada umumnya, kenapa harus ada surat izin studi pendahuluan, itu biasanya karena kita mau meneliti ke tempat penelitian, lalu kita kurang lebih seperti perkenalan. Kita mau meneliti tentang topik A, dan kita ingin tahu lebih lanjut dulu tentang kira-kira bisa enggak topik A ini diteliti di sini gitu. Kurang lebih seperti itu studi pendahuluan. Dimaksudkan untuk supaya ketika Ibu misalnya, kalau misalnya tidak melakukan studi pendahuluan dulu, bisa-bisa ketika Ibu sudah membuat proposal penelitian dengan topik A, lalu sidang proposal gitu ya. Setelah sidang proposal kan harus pengambilan data kalau proses normalnya ya. Nah, ketika pengambilan data ternyata di tempat yang Ibu rencanakan untuk mengambil data itu tidak tersedia datanya gitu, atau populasinya tidak ada gitu. Nah, studi pendahuluan lah itu yang sebetulnya bisa menjawab itu. Jadi di studi pendahuluan kita udah bisa memperkirakan, oh kita bisa nih penelitian di sini. Memang angka kejadiannya ada gitu. Tekniknya seperti apa, Pak? Kalau misalnya studi pendahuluannya di lapangan gitu, Pak? Di lapangan? Ya, walaupun di lapangan berarti kan ke wilayah kerja mana gitu kan ya? Ya, misalnya. Tekniknya itu teknik wawancara apa gimana ya, Pak? Ada macam-macam. Tekniknya bisa mulai wawancara, kata saya juga, ke orang yang berwenang ya, yang punya informasi sebetulnya. Misalnya kalau misalnya di wilayah kerja di komunitas ya ke perawat perkesmasnya gitu ya, atau ke bidan desanya gitu. Atau bisa mencari dari angka kejadian yang sudah ada di data puskesmas itu. Kayak data pikir ya Pak ya? Ya. Kalau studi pendahuluan melalui wawancara tetap harus dicantumkan ya kutipannya. Misalnya didapatkan dari hasil wawancara kepada perawat perkesmas misalnya gitu ya. Itu didapatkan bahwa ternyata angka kejadian ini bla 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 gitu. Nanti dalam kurung kutipannya harus disatukan juga nama sumbernya, siapa informannya gitu maksudnya. Belakang ya Pak ya? Gimana? Yang tadi yang Bapak bilang, jadi udah bisa dimasukkan dalam latar belakang. Misalnya studi pendahuluan yang dari petugas puskesmas misalnya mengatakan bahwa misalnya angka kejadian COVID sekian di puskesmas apa itu udah bisa dimasukkan dalam latar belakang. Iya, itu dimasukkan di latar belakang. Ya, di pendahuluan ya dimasukkan. Iya, betul. Nah, setiap pembimbing itu punya referensi masing-masing, jadi nggak usah terlalu bingung. Misalnya menempatkan, contohnya gini, menempatkan antara angka kejadian, misalnya ada pembimbing yang ini harusnya bukan di awal di body paragraf ini, tapi di belakang. Misalnya di sini, gitu ya, di belakang setelah topik ini. Itu nggak masalah, yang penting komponen dari latar belakang itu terpenuhi. Sebetulnya itu aja. Jadi gaya sistematika penulisan dari setiap pembimbing beda-beda karena mereka
punya referensi baca yang berbeda-beda pula. Lulusannya beda-beda juga. Mereka punya, ada yang lulusan dari mana gitu kan ya. Lalu ada yang pernah baca sumber rujukan yang A, B, C, D, lalu pernah publikasi di jurnal A, B, C, D gitu, beda-beda. Nah itu mereka punya rujukan masing-masing. Tapi yang paling harus diperhatikan adalah mereka punya kesamaan kalau komponen latar belakang itu kurang lebih sama. Harus ada komponen-komponen seperti ini gitu. Kalau yang di UFLearn itu ada tuh tentang penulisan latar belakang, kan ada di situ ya komponen-komponen latar belakang yang harus ada apa aja. Nah itu juga kurang lebih seperti itu. Itu kan hanya poin-poin yang di sini contoh real yang harus dituangkannya seperti apa. Tapi kira-kira semua udah ada yang sudah mulai menulis latar belakang atau belum? Belum ya? Belum ketemu pembimbing, Pak. Oh, belum ketemu pembimbing. Pak, belum ada Hilal. Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan, mengenai Pandu. latar belakang, Pak. Ya. Kita kan mengambil dari jurnal, ya, dari jurnal apa ya? Ya. Itu data yang dimasukkan ke latar belakang harus dari, misalnya dari WHO menyebutkan bahwa COVID itu pengertiannya ini gitu. Setelah itu lanjut lagi datanya kita dapat dari Riskesdas misalnya, Pak. Itu harus berurutan apa bagaimana, Pak? Oh, urutan misalnya prevalensi gitu ya. Itu urutannya Ya, mulai Pak. dari angka yang global, yang dunia gitu, nasional, baru ke skopnya menyempit ke regional atau lokal gitu. Jadi Induksi deduksi bukan sih, Pak? Iya. Jadi pokoknya dari umum ke khusus menyempit gitu ya, global ke lebih kecil ke lokal. Dan kalau menulis latar belakang jangan mengutip atau mengcopy dari jurnal yang sudah ada lalu di lalu di copy dan paste atau ditempel gitu ya, jangan begitu. Tapi harus di parafrasa. Di UFLearn itu kan ada tuh. Saya sebutkan contoh parafrasa. Merubah susunan kalimat tapi maknanya tetap sama. Nanti kalau sudah menulis boleh dicek di Duplichecker. Duplichecker itu lumayan buat membantu. Contohnya bisa main ke duplichecker.com. Nanti tadi saya coba copy dari sini. Ada jurnal yang, tapi ini berbahasa Inggris ya. Misalnya ini jurnal berbahasa Inggris. Lalu saya copy kalimat yang ini untuk dibuat di latar belakang. Nah, misalnya begini. Ini namanya copy and paste atau di copy lalu ditempel gitu ya. Nggak boleh ya, harusnya di parafrasa. Baca dulu maksud dari kalimatnya apa, lalu dibuat dengan kalimat sendiri. Itu namanya parafrasa. Kalau misalnya sama persis seperti ini, ketika dicek di mesin plagiat, nah masukkan ke sini. Nanti ada cek plagiat di sini. Ini biasanya muncul kemiripan yang 100%. Tuh, 100% kemiripannya. Tapi kalau dirubah kalimatnya, biasanya persentasenya berkurang. Jadi patokannya
di sini nggak boleh lebih dari 25%. Nggak boleh ya, nggak boleh lebih dari 25%. Itu bisa di track, ditelusur. Ini mengutipnya, duplikatnya dari mana? Nah, ini ada di bawahnya, website-websitenya yang kita kutip. Ini kan dia Suryani ya. Coba kita cek penulisnya. Kan dia Suryani. Jadi duplicate checker ini mendeteksi kalau tulisan kita katanya sama persis sama yang ada di website www.researchgate. Atas tulisannya dia Suryani. Nah, ini plagiarisme namanya gitu. Nah, kita hindari yang ini sambil latihan. Nah, jadi parafrasa ya kuncinya untuk membuat susunan-susunan kalimat. Walaupun sudah dirubah kalimatnya, nah, maknanya nggak berubah, tetap harus dicantumkan kutipannya menggunakan misalnya, nah gitu. Tapi kalau pakai Mendeley kan otomatis tinggal klik lalu insert citation gitu ya. Kalau manual seperti ini beratnya kita kutip aja ya, lalu membuat kalimat lagi, kutip lagi, misal gitu, lalu membuat kalimat lagi, kutip lagi. Misal. Setelah terakhir disuruh buat daftar pustaka. Nah, ini yang bingung. Daftar pustakanya udah hilang semua ya. Kita ngutip dari mana aja gitu kan. Belum lagi penulisan daftar pustaka kan agak ribet, harus diminta pakai metode stylenya APA gitu. Makanya kalau pakai Mendeley kan tinggal pilih aja APA. Tinggal satu kali klik daftar pustakanya jadi. Jadi targetnya setelah pertemuan ini sebetulnya harusnya udah punya gambaran mulai membuat latar belakang dari topik yang sudah ada gitu. Walaupun masih belum ada hilal misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, dibuat aja kalimat per kalimat nanti jadi paragraf gitu. Nanti ketika ketemu sama pembimbingnya bisa diskusi tuh. Nah, ini udah punya topik seperti ini, kira-kira seperti apa tanggapan dari pembimbing. Dari situlah nanti sedikit demi sedikit kebentuk. Jadi kalau diibaratkan bongkahan es, sekarang nih masih balok es gitu. Nanti kan mulai dipahat tuh sedikit-sedikit. Nanti ngebentuk, bentuk soang, bentuk bebek gitu ya. Nanti bisa dipajang jadi lebih bagus gitu. Itu udah bentuk skripsi. Kalau sekarang masih bongkahan es nggak apa-apa. Idenya masih campur aduk. Buru mencair, Pak. Iya, tapi jangan mencair juga, nggak jadi apa-apa kalau mencair mah ya. Deadline. Ya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Atau sudah lelah berdaring dari pagi kayaknya ya? Iya, Pak. Mantap. Pak, untuk Mendeley, ya, kan masih banyak yang belum paham, itu bagaimana Pak? Belum paham. Di mananya? Ya. Belum terinstall apa data, belum? Di laptopnya, Pak. Data. Memasukkan data dan untuk membuat makanya kan waktu dulu kan pernah sama Bapak kan kemungkinan lupa. Oh, itu udah saya tempel di Weblearn. Ada tutorialnya. Di situ memasukkan data dari websitenya seperti apa itu ada. Lalu nanti sampai ujungnya membuat daftar pustaka otomatis. Nah, ada juga. Nanti bisa dicek aja di Weblearn yang mata kuliah skripsi. Sambil jangan lupa absen di situ ya untuk hari ini. Ya, Pak. Oh, udah ya, absennya sesuai kelas. Iya. Nah.
Nanti kalau misalnya udah lihat tutorial itu ada kesulitan, misalnya ada yang kurang paham, boleh di screenshot gitu ya, untuk terkait Mendeley. Tapi kalau misalnya ada beberapa laptop yang ada aplikasi Windows-nya yang memang belum terinstall salah satu paketnya, itu Mendeley-nya nggak jalan. Nah, itu bisa pakai menggunakan manajemen referensi di Microsoft Word, tapi manual inputnya. Jadi nama penulisnya diketik manual, judul artikelnya ketik manual gitu. Agak ribet sedikit, tapi setidaknya membantu untuk membuat daftar pustaka tetap otomatis. Seperti yang Pandu ya Pak ya? Bisa diinstal. Belum terinstall juga ya? Belum, Pak. Iya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan mungkin ya di sore hari ini. Selamat berlibur besok. Dan mudah-mudahan skripsinya tetap semangat dan cepat terbuat tuh latar belakangnya. Awali aja dari latar belakang. Tapi sebelum latar belakang, main dulu ke database jurnal untuk dapat ide kira-kira mau meneliti apa aja gitu. Ya, kayaknya kita cukupkan untuk hari ini. Kalau mau ada pertanyaan boleh nanti di grup diskusi skripsi boleh, atau japri ke saya juga boleh pertanyaan-pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.